Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein Nur Ivan, NIM 2018-567. Saya dari kelompok 12 PLK 2 akan menjelaskan terkait dengan hasil laporan due diligence ini. Yang pertama itu laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Di sini itu jenisnya adalah pemeriksaan lengkap secara menyeluruh. Dan yang pertama ini ruang lingkup pemeriksaan hukum, bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SH MKN nomor 33. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan, yaitu perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SH MKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C 1514 HT 0104 tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Dan anggaran dasar perusahaan seluruh perubahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum. Dan kemudian kedua itu asumsi-asumsi yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku itu, baik dari aspek undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, undang-undang nomor 8 tahun 1990 tentang pasar modal, undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian undang-undang yang terakhir undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Itu tidak ada yang menyalahi prosedur dan ketetapan yang berlaku. Dan yang selanjutnya itu pembatasan yang laporan full due diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan hasil pemeriksaan dari segi hukum atau atas ada atau tidak ada permasalahan dari PT Langgeng Sentosa itu. Dan laporan ini hanya melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan beberapa catatan yang telah disampaikan. Kemudian itu ada hasil pemeriksaan hukum, aspek kooperasi, akta pendirian dan perubahannya itu dari perseroan, maksud dan tujuan, permodalan, struktur pemegang saham, susunan direksi dan komisaris. B itu kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Dan selanjutnya itu perizinan, yang kedua itu perizinan dan perpajakan, bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4 adalah benar dan sesuai. Mengenai ini tidak ada masalah. Yang menjelaskan tentang izin usaha, bahwa mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Nusantara ada benar dan tidak ada masalah. Izin perpajakan itu dan semua izin dan izin perpajakan, izin ketenagakerjaan itu tidak ada masalah dari semua hal itu. Dan kemudian harta kekayaan dari perseroan itu tanah dan bangunan itu yang benda tidak bergerak
Yang A, yang pertama, tanah dan bangunan yang terletak Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 1860 meter persegi atas nama PT Langgeng Sentosa berdasarkan BBB dengan SPPT NOP 3515103301122222. Dan yang kedua itu katakannya tanah yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur yang seluasnya 1850 meter persegi atas nama PT Langgeng Sentosa. Yang kemudian selanjutnya ada beberapa SHGB di beberapa objek. HGB nomor 320, 322 Lagar Santri, Surabaya seluas 350 meter persegi dan tanggal berakhirnya HGB ini 6 Juni 2022. Dan yang kedua HGB nomor 325, 328 Semolowaru, Surabaya seluas 5000 meter persegi dan tanggal berakhir dari HGB ini 10 April 2025. Dan barang-barang yang bergerak dari PT Langgeng Nusantara ini yaitu aset dalam kendaraannya konstruksi yaitu 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Dan kemudian asuransi telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya atau bisa disebut all risk berdasarkan suatu paket polis telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan itu 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016 serta 30 Juni 2019 itu nilai pertanggungan ditambah dengan 200 juta rupiah yang menurut pendapat manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang timbul dari risiko tersebut. Dan kemudian perjanjian kredit dan jaminan PT Langgeng Nusantara tidak ditemukan adanya permasalahan dari utang piutang. Tidak pernah ditemukan permasalahan tentang utang piutang karena hal ini telah dilakukan pengecekan berkas SHGB dengan yang ada semua permasalahan utang piutang sudah lunas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya royal di bank adalah berkas SHGB dengan atas nama PT Langgeng Nusantara itu tidak pernah ditemukan permasalahan dari utang piutang tersebut. Dan perkara-perkara PT Langgeng Nusantara itu PT Langgeng Sentosa maksud saya tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak terkait dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena kondisi pada pandemi COVID itu yang membatasi pekerja. Kemudian legal opini dari hasil pemeriksaan segi hukum di PT Langgeng Nusantara atas rencana investasi yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara tertanggal dan pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Trisakti kepada pemeriksa, maka berdasarkan asumsi dan hasil pemeriksaan tersebut itu dapat disampaikan
pendapat hukum sebagai berikut, seperti bahwa PT Langgeng Nusantara didirikan berdasarkan pada hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kekuasaan dan kewenangan secara legal sebagai korporasi untuk menandatangani melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku itu. Dan yang kedua itu, berdasarkan hasil pemeriksaan ini terhadap dokumen perizinan dan persetujuan tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan secara hukum. Dan yang ketiga itu, walaupun demikian pemeriksa juga menemukan beberapa dokumen perizinan yang tidak berlaku, akan tetapi itu secara prinsip tidak akan berpengaruh dan membawa dampak pada legalitas usaha yang akan dijalankan oleh PT Langgeng Nusantara berdasarkan hasil pemeriksaan PT Langgeng Nusantara ini. Dan yang kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan ini terhadap dokumen di bidang tenaga kerjaan dan konfirmasi kami pada pihak PT Langgeng Sentosa itu, setelah perusahaan ini dibeli oleh PT Trisakti Cipta Nusantara, dalam hal ini belum melakukan laporan ketenaga kerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Demikian pula itu dengan peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama antara pengusaha dengan karyawan belum didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja di Kota Surabaya itu. Kemudian bahwa terkait dengan poin 4 ya, 4 poin itu di atas, menurut pendapat saya perusahaan tetap legal memperkerjakan pekerjaannya. Itu karena hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja itu adalah dibuat secara kontraktual. Jadi menurut saya itu perusahaan tetap legal mempekerjakan pekerjanya. Itu begitu. Bahwa untuk buat surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan di atas pada saat due diligence ini memang belum dilakukan pembayaran oleh PT Langgeng Sentosa karena jatuh tempo untuk pembayarannya pada bulan Agustus tahun 2020. Dan selanjutnya itu PT Langgeng Sentosa itu tidak memiliki obligasi apapun. Untuk mesin-mesin PT Langgeng Sentosa memiliki bukti kepemilikannya karena berdasarkan jual beli perusahaan antara PT Langgeng Sentosa dengan PT Trisakti Cipta Nusantara adalah itu di dalamnya meliputi mesin-mesin pembekuan, itu kompresor, blast freezer, dan cold storage itu. Kemudian selanjutnya, setelah PT Langgeng Sentosa itu dibeli oleh PT Trisakti Cipta Nusantara, maka sejak saat itu PT Langgeng Sentosa belum pernah membuat perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak lain. Sehingga apabila kemudian sekarang Trisakti Cipta Nusantara melakukan investasi dan atau take over di PT Langgeng Sentosa, maka Trisakti Cipta Nusantara bisa dipastikan itu tidak akan mendapatkan tuntutan hukum di kemudian hari dari pihak manapun. Dan yang selanjutnya itu telah dilakukan konfirmasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial Wilayah Provinsi Surabaya, Jawa Timur tentang ini, apakah PT Langgeng Sentosa pernah dituntut atau bersengketa di pengadilan. Ternyata sampai dengan legal opini ini dibuat, tidak pernah ditemukan adanya sengketa di pengadilan yang melibatkan PT Langgeng Sentosa itu. Dan kemudian berikut laporan dari saya tentang hasil laporan due diligence ini.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.